Lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam persaudaraan bagi seluruh pencak silat se-Indonesia Nusantara. Salam bahagia, salam persaudaraan khususnya kagem sedulur kula saking Mbak Sate. Nggih, kembali lagi di channel Andrian Pratama. Nggih. Gimana Lur, apa kabarnya semuanya? Dari pelatih, siswa, apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini saya habis syukuran adik-adik kemarin ya, ada acara demi acara, dan sekarang alhamdulillahnya kita masih diberi sehat, masih diberi semangat, masih diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini Lur, kita akan sedikit membahas atau sedikit ya menonton video yang akhir-akhir ini banyak dibahas sama kreator-kreator YouTube tentang PSHT ya. Kita akan melihat video dari Mbak Riris, kalau nggak salah Mbak Riris, yang pertama kali Sri Kandi dari PSHT yang dilatih langsung dengan almarhum Mas Imam Usupangat. Yang belum tahu, monggo disimak dan kita di sini belajar bareng, belajar bareng dari Mbak tersebut. Yang belum tahu bisa dilihat, dan yang sudah tahu kita belajar. Nah, gitulah. Dan gak usah lama-lama Lur, kita tonton. Saya baru nonton tuh cuman sedikit kemarin ya. Kita lihat yang videonya dulu ya. Nah, nyantai Lur nggih, nyantai mawon. Sik. Kita nyantai. Oke, siap. Saya tuh lahir tahun ya, kita tonton. Kalau menurut KTP 46, tapi kalau menurut petoknya bapak saya 45 lahirnya. Jadi saya waktu mulai kecil itu saya memang sudah berlatih ya dari bapak saya. Terus saya itu SMA, saya latihan sama Mas Imam langsung, karena pada waktu itu belum ada yang pesilat wanita. Jadi aku belum ada pesilat wanita. Jadinya masih dengan Mbak Riri sendiri, kayak gitu, nggih. Rasakan sebagai pendekar wanita pertama. Waktu itu 2 orang, saya sama Endang Martikania. Tahun 65 apa ya? Iya, pokoknya yang disahkan Mas Imam tuh Mas Maji, terus saya sama Mas Yono. Saya di bawahnya Mas Maji sama Mas Yono. 65 kayak 64 lupa saya. Pokoknya setelah itulah. Jadi termasuk Sri Kandi pertama di Desa Terating ya Mbak Rizky ya? Oke, terus berjalannya waktu saya langsung ke Jakarta, saya bekerja, saya nikah, tapi biarpun begitu kita tuh dulu kental banget ya persaudaraannya S1 itu. Setiap berapa bulan tuh kalau Mas Imam tuh nimbali, dulu kan belum ada telepon, belum ada HP, tapi lewat nggak tahu lah, gua nggak tahu. Ujuk-ujuk aku kepengen sowan Mas Imam gitu. Bener begitu aku cuman Mas Imam tuh loh jenengan iku sare mawon gitu. Wong bisa niki pun nonton wekdal Mas gitu ya, gitulah ceritanya. Ya kita namanya orang S1 itu ilmu tuh harus kita cari sendiri. Jangan sampai kita menunggu dikasih ini. Itu kan namanya kayak doktrin ya. Tapi kalau S1 itu enggak. Kita untuk memperdalam itu harus datang pada orang yang tepat dan orang yang betul-betul bisa kita hukumi mendikan. Pelitian dari Mbak Riri sendiri mungkin kalau bisa dikasih tahu sahabat-sahabat ini. Kalau perempuannya cuma berdua, Mas Yono, Mas Sakti, banyak lah tapi udah ada yang meninggal. Pokoknya kalau nggak salah, masih ada sih catatannya. Aku yang orang ngomong catatannya ono. Termasuk Mas Maji juga Mbak Riri. Mas Maji itu di atas saya. Dulu Mas Maji, baru tahun berikutnya saya, Mas Yono, ikut itu adiknya Mas Imam. Ya mungkin untuk
Mbak Riris mungkin bisa sampaikan pesan dan kesan untuk dulur-dulur PSHT khususnya yang ada di Banyumas Raya, Mbak Riris. Ya kalau menurut saya berlatihlah terus ya, ikuti sistem pelatihan kan sekarang udah berubah ya. Sekarang udah enak loh, pakai matras, pakai apa sih kayak Pecing. di apa? Pecing gitu. Dulu orang no matras kebutuhan ini kabupaten ya nggak ada matras, nggak ada pecing. Kalau kita ditendang ya harus pakai tangan gini, tendangnya kalau salah ceklek ya salah dewe gitu ya. Tapi yang penting dulu semangatnya tuh memang ada. Tapi cuman sekarang itu harusnya itu loh, semangat jiwanya SHT itu harus ditumbuhkan. Dan kalau sudah warga jangan berhenti, kita belajar ajarannya. Jadi betul-betul tujuan SH-nya itu insan kamil, manusia berbudi luhur itu betul-betul lahir batin seperti hati. Setia hati. Kita harus setia kepada hati kita sendiri. Jaga hati kita senantiasa kita bersih. Kalau hati bersih, kita tidak ada rasa iri, rasa dengki, sehingga yang ada itu kasih sayang di antara semua. Semua kepada ciptaan Allah jadi sesuai dengan Al-Qur'annya. Jadi senantiasa berbuat kebaikan, insan kamil itu seperti itu. Jadi yang muda-muda secara fisik harus belajar ya. Belajar silat itu dari dulu 1 sampai 35 itu menuju karakter. Tapi kalau sudah 35 harusnya jadilah insan yang kamil. Itu harus tetap kita belajar kepada yang sepuh kita, kepada langsung kepada Mas Yono atau nanti ketua umum, kalau ketua cabang ya ketua cabang ya harus begitu. Sering silaturahmi, jadi kita tetap bersaudara. Thank you ya. Ini masih panjang, ada beberapa menit, kita ambil intinya aja ya. Dan sudah saya tangkap intinya gimana. Oke, kita akhiri dulu, kita tutup. Nah, oke, sekarang kita bahas dulu. Ya, itu tadi yang bernama Mbak Riris yang sering dibahas di YouTube tentunya, dan videonya sudah diupload dari beberapa segi kreator lain. Nah, dan Mbak Riris ini Sri Kandi pertama di PSHT. Ya, ratingnya ada 2 ceweknya tadi gitu. Tapi yang disahkan cuman Mbak Riris. Nah, kayak gitu. Dan Mbak Riris itu di bawahnya almarhum Mas Tarmaji, kayak gitu. Nah, kalau dari segi ilmu, nggih benar dikatakan dari Mbak Riris tersebut ya. Ilmu SH itu kalau kita tidak mencari, nggih kita tidak bakal tahu kayak gitu. Kita tidak akan tahu, kita tidak akan bertambah pengalaman, kita tidak akan bertambah wawasan kayak gitu. Makanya kita harus mencari ilmu itu kepada pelatih kita, kepada saudara kita yang lebih tua. Makanya yang punya pelatih, yang punya saudara yang lebih tua, jadi kita belajar di atasnya kita. Kalau enggak gitu nggih, mau gimana lagi wong ajaran Esa nggih kayak gitu, tidak cukup materi aja, keesaannya pun kita juga harus bisa belajar. Nah, nggih kan kayak gitu. Dari segi latihan tersebut, kalau dibandingkan dari segi latihan sekarang, ya kan itu bedanya sangat jauh. Ya kayak dikatakan Mbak Riris tadi, ya. Makanya khusus remaja, khusus adik-adik yang latihan di zaman sekarang, tetap semangat, tetap belajar. Pokoknya materi demi materi harus dipelajari. Kalau tidak dipelajari, ya kita kapan kita bisanya kayak gitu. Dan sekarang semakin kemajuan zaman, kalau latihan zaman dahulu kayak dibilang tersebut, beliau sekarang sudah bawa matras, sudah bawa pecing, ya kan kayak gitu.
Kalau zaman dulu kan masih, kalau zaman dulu masih pasti keras-kerasnya loh. Kalau zaman saya pun itu masih kita menemui yaitu patching itu. Kalau zaman saya latihan itu patching itu pakai apa? Blabak, ya kan? Pakai blabak itu yang panjang itu, terus tengahnya dikasih sandal. Kasih sandal, terus ditali dengan karet ban. Itu tali itu zaman sekarang, zaman dulu itu masih kayak gitu. Jadinya samsak itu tidak pakai pancing, pakai itu blabak itu namanya, gitu. Kalau zaman dulu kan Mbak Riz, di zaman Mbak Riz saya kan pakai peklek kayak gitu ya, itu bener. Begitu pula saya diberitahu, saya diceritani saking palik saya, atau ya namanya apa ya palik lah kayak gitu. Itu zaman dulu ya latihannya kayak gitu. Kalau masa pusat berjalan ya berjalan. Kalau sini belum ngapal, belum sampai keluar darah, belum mandek kayak gitu lah. Zaman sekarang ya dibilang enak-enak, dibilang berat-berat, itu tergantung sampai semuanya kayak gitu. Pokoknya kalau kita bisa latihan, bisa belajar, kenapa tidak kayak gitu ya kan. Yang terpenting kita harus semangat. Masa kita yang remaja-remaja kalah sama yang privat, ya kan? Yang privat aja semangat, yang remaja harus lebih semangat. Begitu pula keesaannya harus didalami. Di Satrate itu kalau panjenengan semuanya bisa mendalami, bisa tanya yang lebih tua, bisa belajar lagi, banyak ilmu Satrate itu. Kalau sampai bisa mendalami banyak sekali. Itu gudangnya ilmu bisa dibilang kayak gitu. Gitu. Tidak di Satrate aja kok, banyak di organisasi lain ya sama. Kalau sampai dalami, kalau sampai mau belajar, mau bertanya sama yang lebih sepuh, yang lebih tua, insya Allah sampai akan diberi dan sampai akan bertambah wawasan, bertambah pengalaman. Kalau kita belum menjalani, jangan bilang tidak, jangan bilang kita tidak bisa, ya kan? Kita harus jalani dulu, ya. Dan kalau masalah zaman dulu kan, kayak dibilang beliau Mbak Riris tadi kan, zaman segitu kan belum ada media sosial, contohnya kayak HP, ya kan? Kalau zaman dulu kan pasti dari ikatan batin pun bisa dibilang kerasa, bisa dibilang tembus. Itu kan zamannya belum zaman HP padahal, ya kan? Kayak dibilang beliau tadi. Ya mudah-mudahan kita doakan lur, Mbak Sri Kandi yang bernama Mbak Riris ini mudah-mudahan diberi kelancaran, diberi panjang umur, diberi sehat selalu, dan bisa aktif di Satrate lagi. Ini kita doakan semuanya, ini khusus Mbak Riris dan rating-ratingnya gitu. Semangat lur ya, cewek gitu, cewek dan masih aktif di SH itu pasti ya sangat kental sekali ilmunya. Dan terpenting untuk kita mau belajar itu tadi, nggih. Kita mau belajar itu tadi, kalau tidak belajar nggih kapan bisanya. Wong saya aja lulus dari gitu nggih, masih belajar lah, nggih. Masih belajar, makanya itu kalau sudah menjadi warga Satrate, kita harus belajar lagi, melatih adik-adiknya di bawahnya. Jangan ojo lali marang asalmu, nah, gitu. Sampai sudah menjadi warga, ya kita melatih sebisa mungkin di latihan tersebut, ya kan, kayak gitu. Ntar kalau tidak begitu gitu, gimana ya? Ntar lupa sampai, ntar bisanya gitu, mohon maaf ya, kesana kemari sering domin orang kayak gitu, ya kan, padahal oknum yang tidak bertanggung jawab kayak gitu. Makanya bagaimana bisa cara kita gimana agar organisasi Satrate itu bisa masuk di masyarakat, itu sudah bagus.
bagaimana masyarakat menerima kita, bagaimana masyarakat menerima SHTRAT. Makanya kita tanamnya baik, insya Allah kita panennya juga baik. Begitu pula kalau masih polos-polosnya siswa, masih awal-awalan siswa itu pasti punya rasa ilaku, ya kan? Wes, aku wong SHTRAT, aku iso gelut, iso itu masih polos wajar. Tapi di ajaran SHTRAT itu tidak kayak gitu. Semakin kita naik tingkatan, semakin kita naik ban, nah kita belajar dari ilmu padi, ya kan? Nah, ilmu padi itu kan masih baru tanam, kan masih hijau, itu masih gagah, ya kan? Masih gagah, masih berdiri kokoh. Bisa dibilang ibaratkan dari siswa polos, masih kemelindi, gaya-gaya gini wis aku wong isa, nggak masalah, masih siswa, masih polos juga, belum banyak keesaan, belum banyak ilmu. Begitu pula padi tersebut belum banyak kemasukan pupuk. Nah, ntar kalau sudah naik ban, terus naik ban sampai terakhir, nah padi tersebut semakin tua kan semakin tunduk, pasti kuning terus tunduk. Nah, kita kalau semakin berisi, ilmu kita semakin berisi ya kak padi tersebut, ya kan? Sudah berisi, sudah kata wah wis disahne warga, malah kemelelet, malah kemelinti gaya lakong isa tenanan. Nah, nggak kayak gitu ilmunya SHTRAT itu. Kita semakin berisi, kita semakin berilmu, kita harus menunduk. Nah, kayak gitu bisa saling menghargai satu sama lain, kelas asih kepada sesama manusia, kepada sesama organisasi. Kita di ajaran kita khususnya SHTRAT tidak membenci organisasi lain A, B, C dan lain sebagainya. Kita harus mencari saudara sebanyak-banyaknya. Namanya aja persaudaraan. Kita harus mencari saudara, tidak mencari musuh. Kalau mencari musuh tidak usah ikut ESA. Mencari musuh itu penak, kita lihat-lihatan mata, pelian, pandeng-pandengan, itu sudah menimbulkan musuh lah. Kalau saudara, wah itu ya kita harus bisa belajar dari kepribadian kita. Kita harus belajar dari diri kita. Ampre kita itu dihargai orang lain. Ajaran ISA itu kayak gitu. Masih. Itu tadi sedikit saran, sedikit motivasi, dan dari Mbak Riz tersebut bisa untuk motivasi kita semuanya, untuk bisa memberi semangat kita yang remaja-remaja zaman sekarang. Kita harus semangat lagi. Tidak usah mau kalah dengan remaja privat. Kita harus semangat. Dan buat privat harus tetap semangat lagi, pokoknya itu. Kalau kita mau mencari ilmu di SHTRAT itu banyak, ilmu keesaan, ilmu kerohanian itu banyak sekali. Tinggal sampai gimana menjalani, tinggal sampai gimana ngecak nih, kayak gitu. Kalau jiwa SHTRAT sudah tertanam di hati ini panjenengan semuanya, insya Allah laku insya Allah sama Yang Maha Kuasa kita diberi rezeki yang banyak, kayak itu. Dan ya cukup segitu aja kali ini. Pokoknya ini tadi saran motivasi. Saya juga pribadi masih perlu banyak belajar dari panjenengan semuanya. Bukan saya pelatih sok kemelinti, sok gaya, sok tetek bengek, intinya ngono kuwi. Semuanya masih belajar semuanya, kayak gitu Dan untuk para siswa, semangat latihannya, semangat belajarnya. Dan para pelatih, semangat melatih adik-adiknya. Salam sehat, salam semangat dari saya untuk panjenengan semuanya dimanapun berada. Kalau ada kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.